Thank you Gabriel, thank you Danu dan Valerinya, thank you ya. Pagi Jo, pagi Filbert, Felicia, Rion, Petri, Eliana, Naima, Anggra, Hafiz, Emiliana. Pagi Nata. Pagi Kak. Ya. Pagi Eslin, pagi Rosinta, Messi, ini siapa? Pagi Haifa. Ini saya pakai nomor saya, ini email untuk sementara baru hari Kamis. Handphonenya baru selesai diproses, dipasang email segala macam, saya nggak ngerti. Oke Bu, nggak apa-apa Bu. Ini siswanya siapa Bu namanya Bu? Sorry. Email. Berarti adiknya ini ya, adiknya Winnie bukan? Ya betul. Oh iya. Oke. Hebat Pak Bandar bisa hafal. Lihat namanya seperti yang sering chat Bu Rosita. Oh iya. Pokoknya ibu yang paling bawel saya nih. Nggak apa-apa, nggak Bu. Anak asuh soalnya. Iya, nggak apa-apa. Luar biasa nih di Pekanbaru ya. Yang satu di Pekanbaru, yang dua di Bali G sini. Oh iya. Satu Angelina. Pak, ini kan link untuk kelas, link untuk tugasnya gimana ya? Soalnya saya nggak ngerti. Oh nanti kalau memang ada waktu nanti coba saya jelasin. Ya, sekitar jam 3 nanti Bu, kalau ada waktu nanti saya coba jelasin. Terima kasih Pak Pakai Bandar. Google Classroom. Ya, sama-sama Bu Rosinta. Terima kasih banyak ya. Oh iya, untuk tugas GCR-nya bisa dikirim ke ini juga Pak. Nanti ada saya ajarin pakai GCR. Boleh, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Iya. Oke. Pagi semuanya, pagi siapa nih yang belum kebenaran siapa? Kevin, Shalom, Marina, Anggra, Devlin, Samuel, Vanessa, Kathleen, Naisa. Oh banyak yang belum kebenaran siapa ya? Halo Kak. Iya, pagi semua. Ya, Kak Bandar minta satu orang pimpin dulu sebelum kita mulai. Oh ada Patrick juga. Iya ada. Kak Bandar minta, iya. Minta Eliana dong, El. Boleh pimpin doang nggak El? Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, thank you adik-adik. Ada tugas nggak kelas 7? Tugas IPA biasa? IPS. Oh, enggak. Buat matematika kemarin Kak Bandar kasih tugas nggak terakhir? Nggak ada ya? Oh iya, udah. Ada. Udah ya? Oh, ada ya? Oke, sip. Siapa yang mau coba jawab? Pak, saya gak kerjain soalnya perjalanan jauh. Gak sempet. Oh, oke, Eno. Perjalanan kemana kemarin, Eno? Dari Palembang kemana? Bogor ke Palembang. Oh, udah pulang lagi ke Palembang? Udah. Oh, tadinya di Bogor. Ke Bogor. Oke. Sebenarnya nginep satu malam dulu di tempat saudara. Oh, di mana nginepnya? Di Lampung. Oh, di Lampung. Oke. Berarti di kotanya Kak Bandar ya? Kak Bandar asli orang sana. Ya, oke. Mari kita ini ya, soalnya ya. Nah, siapa yang mau coba jawab? Ntar, Kak Bandar tanya dulu untuk keuntungan buku tulis, berapa sih? Untungnya buku tulis berapa? 26.400. 26.400. Untungnya ya? Untungnya. Oke, good. Simpan dulu 26.400. Untungnya bolpen? Yang lain? Jangan Patrick lagi. 14.400. Berapa? 14.400. 14.400. Ini siapa yang jawab? Husna? Iya. Oke, untungnya pensil berapa? 31.200. 31.200. Oke. Good. Jadi total untungnya berapa? 72.000.
Coba perhatiin untungnya pensil berapa sih? Sorry Kak Badar, agak 72.000. untungnya ya, untungnya bukan modalnya. Oke. Kan pensil dibeli 6 lusin kan, harganya 72.000. Berarti per lusinnya 12.000, ya kan? Jadi per buahnya 1.000. Iya nggak? 6 lusin pensil kan 72.000. Berarti per lusinnya kan 12.000, per satu buah pensilnya kan 1.000. Oke. Oke nggak? Ya. Lalu pensilnya dijual 4 lusin, harganya 1.500. Nah, oke. 4 lusin kali 1.500. 4 lusin itu 48 buah kan? Kali 1.500 berapa? Ada yang udah dapat jawabannya? Pensil? 72. Hmm? Berapa kak tadi? Maaf. 48. Iya, 48 kali 1.500, 72.000 ya. Iya. Oke, berarti sudah balik modal, jual 4 lusin sudah balik modal. Ya. Lalu sisanya 2 lusin lagi. Nah, ini ngomongin keuntungannya kan. Sisanya 2 lusin berarti ada 24 buah. Nah, tiap buahnya dijual 1.300. Berarti 24 kali 1.300 berapa? 31.200. 31.200. Oke. Ya. Aman ya? 31.200. Aman. Ada yang lain? Punya jawaban lain selain itu? Nggak ada? Tidak ada. Sama ya? Oke, 31.200. Berarti tinggal dijumlahin dong tadi keuntungan masing-masingnya. Ya kan? Tinggal dijumlahin aja dong. Berarti tadi untungnya buku berapa? Kita langsung jawab yang C dulu ya. Buku untungnya berapa tadi? 26.400. Oke, 26.400 tambah 14.400 tambah 31.200 terakhir ya. Iya, betul. Oke, jadi totalnya berapa? 72.000. 72. Pas 72.000. Yes. Oke. Keuntungan masing-masing barangnya udah dapat ya. Barang yang memberikan keuntungan paling banyak? Pensil. Pensil. Oke. Good. Ada yang di sini jawabannya sama dengan yang jawaban teman-temannya? Oke, Nata, Jo, Vanes, Karin, Jonathan, Jonito, Naisa. Oke, Nata. Thank you. Anggra juga. Ya. Sip. Nggak sulit kan? Walaupun sebetulnya harus teliti ya. Kalau salah menyelesaikan nanti jadinya bingung. Nah, sekarang nanti kita coba, ini kita hold dulu. Nah, kita mau cari persen untung ruginya. Ya, persen untung ruginya. Oke, modal dia berapa? Beli buku, pensil, sama ballpoint berapa modal? Modal awalnya berapa? Apa Kak? Modal awal dia belanja ballpen, pensil, sama buku berapa modal awalnya? Per extemporan, extemplar. Enggak. Per barangnya. Buku dia bayar berapa? Coba lihat soal paling atas. Setiap akhir bulan Pak Alimin selalu belanja barang kebutuhan konsumen. Yaitu yang pertama 6 lusin buku tulis harganya berapa? 140. Ya, 144.000 ya. Nah, ini modalnya kan untuk buku kan. Ini modal buku tulis nih. Modal buku tulis itu 144.000. Kita ngomongin modal ya. Modal. Nanti baru kita cari persen untungnya. Ini modalnya 144.000. Lalu ballpoint berapa modalnya? 90.000. 90.000. Lalu
Pensil berapa? 72.000. 72.000. Oke. Coba hitung berapa sih modal dia? Totalnya berapa? 306. 306. RP 72.000. 306. Iya. 234 tambah 72, 306.000. Oke. RP 306.000. Nah, ini modalnya dia. Untungnya dia tadi 72.000 ya. Nah, sekarang kita mau cari persen untungnya. Kita mau cari persen untung. Berarti persen untung itu, kita harus tahu nih untung berapa persen sih. Jadi kalau kita kayak main jual beli barang online ataupun kita toko fisik, kita harus tahu kita ngambil untung berapa sih. Ya, kalau di saham ada istilahnya bunganya berapa sih kalau kita invest. Kita kan nggak mungkin investasi dalam sebuah barang ataupun saham kalau kita nggak tahu persen untungnya berapa. Ya. Nah, untungnya berarti untung dalam rupiah. Kita mau nyari persennya kan, untung rupiah dibagi modal dikali 100%. Untung dalam rupiahnya berapa tadi? 72.000 ya. Modalnya 306.000 dikali 100%. Nah, cara mudahnya adik-adik ini kan ada 03 nih. Coret aja 03-nya biar lebih kecil angkanya, jangan gede-gede. Ribuannya coret, ini juga coret kan. Atas coret 3, nolnya bawah juga coret 3. Nah, tinggal cari 72 bagi 306 dikali 100% berapa? Naik berapa naik? Oh, nasihat tadi ya, nah, masih ngangkat tangan. Boleh lower dulu ya dikit-dikit. Tadi udah angkat tangan. Nah, 72 bagi 306 kali 100% berapa? $425. 72 bagi 306 berapa? 4,25. Kayaknya salah deh. 72 bagi 306 nggak mungkin 4,25. Kayaknya ada yang salah. 72 ya, bukan 720. 72 bagi 306. Kayaknya ada yang kurang tepat 7. 0,2 berapa gitu. 0,2. 72 bagi 306. Hasilnya terlalu banyak ya. Iya, nggak usah ambil 2 angka di belakang koma aja. 23,52. 23,52. 23,529 sekian ya hasilnya. Oke, berarti hasilnya bisa jadi gini. Karena dia hasilnya ini 23,529. Sorry, kecil banget ya. Berarti hasilnya ini jadinya 23,529%. Berarti dibulatkan aja jadi 23,53%. Jadi untungnya segitu ya, 23,53%. Ini secara di atas kertas, ya. Yang dia jual dengan yang dia beli, modalnya berapa. Oke, kita belum ngomongin biaya-biaya yang keluar. Ya, biasanya kan untung itu kan ngomongin untung bersih ya, jarang untung yang kotor. Orang ini masih untung kotor. Kita belum ngomongin dia transportnya berapa waktu beli barang, terus dalam berapa bulan harus habis barangnya kita belum tahu kan. Gitu. Biaya makan segala macam. Kita nggak ngomong itu, kita masih ngomongin untung kotornya aja. Untung persennya berapa? Iya, itu persennya dalam kotor ya. Maksudnya dia belum keluar biaya-biaya yang lain, Pet. Oh. Karena transport dia, misalkan dia naik Oh iya, motor baik. atau naik mobil kan, gitu kan. Oh iya ya. Terus
jaga tokonya, gitu kan. Jaga koperasinya kan butuh makan, nggak mungkin dia selama jaga koperasi puasa kan. Terus misalkan transport dia sendiri pulang pergi kerja, kita belum ngomongin itu. Ya, tapi intinya dari hasil ini dia ada untung, ya, bukan rugi. Oke, sampai sini siapa yang masih bingung cara nyari untung, nyari persen untung? Siapa? Jadi kalau adik-adik punya produk atau menjual produk orang lain harus hitung, nggak cuma hitung untung kotornya. Maksudnya gimana Kak? Misalkan adik-adik beli sebagai distributor barang, misalkan barangnya aksesoris handphone, ya kan? Aksesoris handphone kan murah-murah tuh sebetulnya. Cuman kan dijualnya lumayan kan. Kita belinya banyak, tapi jualnya bisa per biji. Untungnya kan banyak. Ya. Tapi jangan lupa, kalian jangan hitung persen kotor, persen untungnya yang secara kotor. Karena yang harus kalian pikirkan adalah berikutnya, untuk nyari persen untung bersih, itu adik-adik harus pikirin transport adik-adik berapa, terus selama berapa lama barang itu bisa habis, gitu. Harus punya target itu kalau kalian mau punya usaha. Jangan sebatas hanya untungnya buat makan sehari-hari, capek jualan begitu ya. Nggak ada profit yang didapat untuk kita bisa nyimpan. Kita kan kerja bukan cuma buat makan sehari-hari, minimal kita punya investasi lebih kan. Ya, nangkap ya. Nanti kalau kalian yang punya minat wirausaha ataupun pengen punya usaha sendiri harus dihitung profitnya berapa. Kayak Kak Bandar punya usaha walaupun masih modalnya kecil, jual beli kendaraan gitu ya, tapi Kak Bandar harus hitung, gak cuma persen untungnya doang. Kak Bandar harus hitung biaya Kak Bandar waktu survei kendaraan seperti apa, dan harus kalkulasi berapa lama sih ini barang bisa laku. Walaupun kadang meleset kan, tapi harus masuk hitungan. Jangan kita jualan cuma capeknya doang, nggak perlu. Ngapain kita jualan, mending kita kerja biasa aja, nggak usah mikirin untung-untung yang nyari kegiatan tapi nggak dapat apa-apa gitu ya. Anggap ya. Yuk, kalau udah kemarin kita udah sampai persen untung, kita balik lagi sekarang ke ngomongin diskon. Oke? Siapa yang di sini pernah lihat informasi tentang diskon? Di mana sih kita bisa temuin diskon-diskon begini? Tempat beli baju Matahari. Wis, Matahari, jauh kali ke Matahari, Teh. Di Jogja. Di Di Jogja. Jogja, ya. Jogja. Harus ke Yogyakarta ya, jauh juga berarti. Matahari, Jogja, jauh-jauh kita belanja ya. Ada Terus, di mana lagi kita bisa temuin? online shopping. Apa? Online shopping. Kan ada diskon-diskon tuh biasanya tuh. Iya, promonya biasanya di Harbolnas mall. ya. Di mall, betul. Harbolnas itu ada yang tahu nggak apa Harbolnas? Apa itu? Belum. Harbolnas itu kalau di online shopping itu istilahnya Hari Belanja Online Nasional. Nah, biasa Hari Belanja Online Nasional itu di tanggal-tanggal cantik. 11, 22, 33, 44, 55 gitu ya, tiap bulan ya. Shopee. 66, semua. Nggak cuma Shopee, Tokopedia juga ada. Black Friday. Iya, bukan Black Friday. Kalau Black Friday kan itu ini kan, nggak semua bikin Black Friday. I see. Ya, jadi Harbolnas itu di tanggal-tanggal cantik tiap bulannya, 11, 22, 33, 44, 55, 12 gitu ya. Oke, ya. Berikutnya, sekarang kita belajar diskon ya. Oke, diskon. Diskon itu ngomongin promo atau potongan harga. Oke? Ya, jadi kalau kita diskon, kita dapat potongan harga. Maksudnya gimana, Kak? Nah, si penjual supaya barangnya cepat laku, dia kasih promo diskon potongan harga ini. Ya.
Potongan harganya berapa? Nah, tergantung. Si penjual juga harus ngitungin. Jadi kalau adik-adik ke mall, lihat harga promo, itu belum tentu penjualnya bakal rugi ngejual harga segitu, dipromoin. Dia pasti sudah punya hitung-hitungan supaya dia tetap untung, ya. Ada yang pakai triknya dinaikin dulu harganya dari harga yang biasa, baru dikasih promo, atau dia hitungin berapa modalnya, terus sudah berapa bulan ini barang ada, kira-kira untung yang pantasnya berapa sih, gitu kan. Gitu, ya. Oke. Sekarang Kak Bandar punya barang misalkan jaket lah ya. Kak Bandar punya jaket atau sweater. Si penjualnya kasih harga misalkan 250.000. Nah, tapi si jaket tersebut ada program promonya atau diskonnya sekitar 15%. 15% gantung ya. 18% deh. Oke. Jaket tadinya harga 250.000, diskonnya 18%. Kira-kira Kak Bandar harus beli harga jaketnya berapa? Jadi berapa Kak Bandar beli? Kalau jaket harga 250.000 udah dapat diskon 18%. Um, Oke, perhatikan adik-adik di sini. Ini cara ininya ya, cara tercepat. Nah, harga sebelum diskon itu selalu kita anggap ini harga secara 100%. Belum diskon kan? Nah, ini harga 100%. Nah, harga 100% ini kena diskon 18%. Kan? Nah, kalau diskon berarti ada pengurangan. Ya, ada pengurangan harga di sini kan? Oke. Nah, karena ada pengurangan harga, maka cara menyelesaikannya begini. Jadi, kita anggap ini harga jual ya. Harga jual itu kan harga yang harus Kak Bandar bayar kan. Oke, harga jual berarti harga sebelum promo, berarti 250.000. Nah, dikali dengan persentasenya kan tadi 100.000, 100% ya. Dikurang persentase diskonnya 18%. Oke, berarti RP 250.000 dikali 100% kurang 18% berapa persen? Jadi 82. 82%. Oke. Berarti 250.000 dikali 82 per 100. Persen itu kan per 100 ya. Oke, biar gampang, ini nolnya 2 di bawah dicoret. Kata jadi nolnya. Ini juga nolnya dicoret. Oke, jadi 2.500 kali 82 berapa? apa Kak? 2.500 kali 82 berapa? 20.500. 205. 205.000. Nah, ini harga yang harus Kak Bandar bayar 205.000. Oke, jadi kalau diskonnya secara rupiah berapa rupiah sih? Ini kan diskonnya dalam persen. Kalau secara rupiah, potongan harganya berapa? Tiga puluh 45.000. 45.000. Ya. Oke. Berarti diskon secara rupiahnya 45.000 ya. Nah, sekarang kita cek betul nggak diskon secara rupiahnya 45.000. Nah, cara ngeceknya gimana, Kak? Nah, sekarang kita ngomongin diskonnya dulu ya. Diskon RP diskon gitu ya, diskon dalam rupiah. Berarti
250.000 dikali dengan 18% ya. Oke. 250.000 dikali 18 per 100. Nah, coret aja kayak tadi. Nolnya coret 2 gitu kan. Ya, 2.500 kali 18 berapa? 45. 45.000. Sama nggak dengan tadi yang kalian cari? Sama. Nah, adik-adik tinggal pakai cara yang mana? Mau cari diskonnya dulu, baru dikurangin dengan harga aslinya, atau mau pakai cara Kabandar, kurangin persentasenya dengan potongan promonya, baru dikali modalnya. Bebas aja ya, Kabandar nggak batas. Harga jual sih. Ya, Harga jual. jadi lebih enak itu ya. Ya, Jadi nggak 2 kali kerja ya. langsung kecari aja diskonnya. Iya, betul. Kecuali kalau ditanya diskonnya dalam rupiah kan, Ya itu baru baru kita cari gitu kan. Gitu. Jago ya kalian ya kalau soal diskonnya. Oke, kalau udah selesai dicatat, kasih jempolnya adik-adik ya. Kak Bandar mau kasih tahu lagi satu konsep tentang ini, diskon. Ini diskon yang umum ya. Nah, di mall-mall tuh ada diskon-diskon yang unik. Oke. Gimana, Sam? Macet nggak? Oke. Sam aman, Sam. Nangkep nggak? Siapa yang bingung dengan konsep diskon? Nggak ada. Nggak ada ya. Kak Bandar senang kalau ada diskon-diskon gitu. Langsung gercep. Kan lumayan. Mengurangi biaya keluar ya kalau ada diskon. Oke. Ya, udah dicatat? Yo, kalau udah Kak Bandar kasih satu lagi tipenya. Kalau adik-adik ketemu diskon yang begini, kira-kira adik-adik gimana sih? Menyikapinya seperti apa? Gitu ya maksudnya ya. Harganya sama, cuman diskonnya Kak Bandar ganti jadi seunik ini gitu. Oke. Sering nggak kalian lihat kayak gini di mall-mall? Diskon misalkan 10% plus 20% misalkan. Pernah nggak kalian lihat begini? Pernah. Pan. Pernah. Sering ya? Oke. Iya.
Nah, kira-kira kalian kalau kayak gini bayangannya diskonnya jadi berapa persen sih? 30. 30. Wah, ada yang lain? 30. Strategi market sih. 30 ya? Oke. 30. Oke. Nanti kita lihat ya. Hold dulu jawaban adik-adik semua 30%. Ya. Nah, Abanar mau bukain satu trik kayak gini. Ini trik penjual. Jadi ini salah satu trik marketing. Banyak yang tertipu di sini karena berpikirnya bahwa diskonnya gede, padahal sebetulnya enggak sesuai dengan apa yang ditulis, gitu ya. Nah, cara ngitungnya gimana, Kak? Nah, cara ngitungnya yang pertama adalah adik-adik fokus sama diskon yang di atas. Diskon yang di atas berarti ini ya, ini dulu ya, 10%. Oke, nah sekarang kita cari harga jualnya. Harga jual dengan diskon 10%. 10% pertama diskonnya ya. Berarti Rp 250.000 dikali dengan 100% dikurang 10%. 10% pertama ya diskonnya ya. Lalu kemudian ini Rp 250.000 dikali dengan 90%, oke? Ini sama dengan Rp 250.000 dikali 90 per 100. Coret aja nolnya ya, biar cepet ya. Oke, coret nolnya 1, ini juga coret nolnya 1. Jadi berapa? 25.000 kali 9 berapa? Jadi 225. 225.000. 25. Oke. Ini diskon setelah 10% pertama. Ya. Lalu kita cari dengan diskon yang berikutnya. Diskon kedua 20%. Oke. Berarti kan lanjut aja kan? Jadi harga jual setelah diskon kedua ya, kita cari ya. Berarti Rp 225.000 ini dikali 100% dikurang diskonnya berapa? 20% kan? 20. Oke. Berarti 225.000 dikali berapa persen? 100 kurang 20? 80. 80%. Oke. Berarti Rp 225.000 dikali 80 per 100. Oke, coret nol ya kan? Nolnya coret, coret, coret. Jadi berapa? 200. 22.500 kali 8. Dua 500 kali 8. 180. Rp 180. Nah, ini yang benar. Oke. Ini harga jual, benar tulis ya, diskon 10%. Karena ada dua kali diskon kan? Ini diskon 20%. Oke, ini yang benar ya. Jadi mallnya pakai konsep ini. Nah, sekarang kita perbandingin sama yang adik-adik tadi maksud 30%. Nah, ini konsepnya Beda 5.000. siswa ya. Oke, Rp 250.000 dikali 100 dikurang 30%. Berarti 250.000 dikali 70%. 250.000 dikali 70 per 100 ya. Dicoret. 25.000 kali 7 berapa? 175. 175.000. Nah, kalau penjualnya pakai konsep adik-adik, dia rugi 5.000. Ah, begitu.
Buat penjual, rugi 5.000 itu besar. Karena satu item rugi 5.000, dia jual 30 item, dia sudah bisa bayar misalkan berapa karyawan dalam satu hari. Ya kan? Gaji SPG di mall kan nggak besar kan? Rata-rata di bawah UMR kan, gaji-gaji SPG. Jadi perhitungan item ruginya itu harus diperhitungkan sama penjual, ya, sama manajemen. Baru tahu yang begini? Konsep combo diskon? Baru terbuktikan. Baru tahu ya. Jadi Baru nanti tahu. kalau kalian ke mall lihat combo diskon begini, nah kalian bisa ngitung dengan cara yang begini, dengan format yang baru ya. Bukan lagi dijumlahin diskonnya, langsung kalian wah gede nih untungnya. Gitu. Suka terkecohnya di situ. Kebayang kalau Kecil diskon juga aku curiga. Kenapa Iya. nggak dijadiin 30% aja? Bertahap. misalkan kenapa? Bertahap ngurangnya. Iya, gitu. Jadi nggak ada penjual yang mau rugi sih sebetulnya. Iya. Selama mereka berpikir bahwa bisa ngambil untung sedikit tapi barangnya laku, ya nggak masalah buat mereka kasih promo. Gitu. Ya. Oke, itu diskon. Ada yang mau bertanya sampai di sini? Kak Bandar udah kasih konsep diskon yang familiar di kita, Aman. di mall-mall. Aman-aman. Aman ya? Aman aja. Aman ya? Oke. Kita mau belajar bruto neto taranya hari Kamis atau sekarang? Waktunya tinggal 7 menit lagi. Sekarang aja lah. Sekarang aja. Sekarang aja. Boleh. Oke ya, yuk. Ini udah dicatat ya? Udah ya? Yuk. Sudah masuk ke otak. Nice. Nah, bruto itu ngomongin yang harus kalian ingat, bruto itu ngomongin berat kotor. Berat kotor itu ngomongin berat kemasan dan isinya. Ya. Bruto itu ngomongin berat kemasan dan isinya. Oke. Jadi bruto itu yang penting diingat adalah kemasan plus isi. Lalu neto itu ngomongin berat isinya doang. Lalu kalau tara itu ngomongin berat kemasannya aja. Tergantung kemasannya apa ya, plastik kah, atau misalkan dia karung kah, gitu ya. Jadi yang penting kalian ingat adalah bruto itu kemasan plus isi, berat kotor ya. Baru neto itu berat bersih, istilahnya berat bersih neto itu. Berat bersih itu berarti ngomongin berat isinya berapa. Lalu tara itu ngomongin berat kemasan doang, ya. Oke. Dan isi. Oke, dah itu aja bruto neto tara. Oke, ambil satu barang yang ada di adik-adik, yang kayak misalkan jajanan. Kalian bisa perhatikan di situ misalkan ada tulisan neto atau brutonya. Oh, isi bersih. Iya, ada nggak jajanan apapun yang kalian lagi pegang? Enggak. Nggak ada ya? Apa tuh, Nata? Tisu basah? Itu apa, Nata? Ini Yupi. Yupi, ada tulisan netonya berapa? Di mana? Ada tulisannya nggak di kemasannya? Ada tulisan neto nggak? Nih. Ada nggak? Berapa tuh? Boleh bacain Nata, berapa? Di mananya? Nggak ada ya di bukusnya ya?
Nggak ada. Udah disobek kali. Oke, yang lain ada nggak yang megang bungkusan obat atau misalkan jajanan atau misalkan karung beras mungkin? Karin apa tuh, Rin? Megang apa, Rin? Yupis juga. Ada tulisan netonya nggak? Iya, ada. Berapa? 45 gram. 45 gram. Berarti satu bungkus itu UP-nya 45 gram yang kalian makan. Aku punya Ya. Kak. Apa tuh, Pet? Crispy matcha ball dari tiramisu 150 gram. Netonya 150 gram. Netonya berat bersih. Neto. Ada ditulis taranya nggak? Hah? Tiramisu susu ada tulis taranya nggak? Brutonya nggak? Brutonya Nggak ada enggak ada. Nggak ada ya. Oke. Jadi yang perlu adik-adik tahu, bruto itu kemasan plus isi, neto itu isi, tara itu kemasan. Nah, ingat kemasan itu nggak dijual gratis ya. Jadi packaging itu si perusahaan tuh biasanya bayarnya lumayan. Nah, itu sudah termasuk biaya produksi sih, ya. Jadi biaya produksi itu bukan produksi barangnya, termasuk kemasannya juga diperhitungkan ya. Apalagi kemasannya yang pakai aluminium foil itu lebih mahal pasti. Contohnya yang pakai aluminium foil itu Silver Queen ya. Ya, Silver Queen itu pakai aluminium foil. Makanya dia lebih mahal. Oke. Nah, kalau kalian simpan aluminium foilnya dan kalian pakai misalkan nanti buat kalian manggang daging, nah si aluminium foilnya pasti kepake tuh. Kalian masukin ke oven buat bungkus daging kepake pasti. Tapi dagingnya kecil aja ya, satu slice gitu ya, jangan yang gede. Jadi kalau masukin oven kan aluminium foil itu membantu untuk nggak kebakar si dagingnya, nggak sampai mutung lah ya. Oke, jelas? Bruto teronata, bruto neto tara. Nata. Oke, yuk kalau udah kita absen yuk. Udah dicatat ya ini ya? Oke ya, yuk. Kita absen yuk. Jangan lupa semester 2 kita open camp ya adik-adik ya. Jangan coba-coba habis ini langsung ke mall ya, langsung hitung diskon-diskon di mall. Capek kalian. Nah, Ima hari Jumat kemarin udah langsung ke mall dia. Boleh Kak, sebagai hobi aja. Oh enggak. Kalau lagi gabut boleh lah. Boleh lah. Sambil nonton ya. Yuk, tiga, tiga, dua, satu. Yuk. Oke, thank you adik-adik semua. Sampai ketemu hari Kamis ya. Bye-bye. Terima kasih, Kak. Yuk. Makasih. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Chris, thank you ya Chris. Bye-bye.